Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Mia Marian, Career Connector. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listeners. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami seperti biasa di hari Selasa pukul 8 malam. Saya Maria Delsa menemani Anda kembali ya dalam program kesayangan kita Smart Character and Career. Sebelumnya kami ucapkan selamat Idul Fitri 2023 bagi Anda yang merayakan. Senang sekali ya. Di tahun ini Anda bisa berkumpul bersama dengan keluarga dengan sehat, bahagia, dan juga pastinya dengan hati yang bergembira. Malam hari ini kita berjumpa lagi dengan Mbak Mia Marian, seorang Career Connector. Mbak Mia, selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri dengan Mbak Maria dan juga Smart Listener semuanya, begitu ya. Oke, saya ingin berpantun ya. Kemarin itu tanggal 24. Wah, setiap hari kita bercermin. Kemarin kita makan ketupat, nggak afdol kalau saya nggak ucapin minal aizin wal faizin, begitu. Oke, baik Smart Listener semuanya, pastinya selalu semangat berkarya tanpa akhir. Walaupun nih Mbak Maria, kayaknya sekarang masih seru-serunya kumpul keluarga karena ada cuti bersama, iya nggak sih? Gitu ya. Oke, baik Smart Listener semuanya, yang pastinya adalah yang aduhai, agen dunia akhirat. Pastikan bahwa karir kita bermanfaat, ya cuma untuk dunia tetapi juga akhirat. Pastinya sebagai manusia, saya yang sering menemani Smart Listener itu pastinya ada kata-kata yang sering salah ataupun menyakiti gitu ya. Untuk para CCS, cantik-cantik smart, dan GGS, ganteng-ganteng smart gitu ya. Mungkin banyak kesalahan saya dalam hal lisan, dalam penyampaian. Untuk itu saya yang sering memandu Smart Career gitu ya, pastinya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Begitu ya Mbak Maria ya, pastinya di momen kali ini saatnya kita bermaaf-maafan, walaupun sebenarnya yang namanya maaf-maafan itu tidak hanya untuk Lebaran. Setuju nggak sih Mbak Maria? Selamat Mbak Mia. Iya, jadi pada dasarnya kalau bicara memaafkan itu harus continue. Makanya saya mengambil tema untuk hari ini adalah menu ketupat. Apa itu menu ketupat? Memaafkan harus continue. Ketemuan akan banyak manfaat. Seperti itu Mbak Maria. Menu ketupat, memaafkan harus continue. Kenapa Mbak kita harus memaafkan secara continue? Kan kadang kita juga lupa ya kalau kita berbuat salah, atau kadang kita juga susah gitu loh memaafkan orang-orang yang berbuat salah terhadap kita. Iya, kenapa sih harus memaafkan, harus continue gitu ya? Karena sebenarnya memaafkan itu adalah salah satu kunci untuk perkembangan karir. Jadi sebenarnya bicara perkembangan karir itu pasti startnya nggak cuma bicaranya IP, ijazah, produktivitas gitu ya, atau mungkin juga deadline-nya semuanya terpenuhi gitu. Tapi kalau kita bukan menjadi pribadi yang memaafkan, bisa jadi karir kita terhambat. Setuju nggak sih Mbak Maria? Setuju. Contohnya Mbak Mia, ketika kita tidak mau memaafkan dan dampaknya adalah kepada karir kita. Betul, betul. Jadi saya bicaranya adalah pribadi yang memaafkan di perusahaan, di kantor, itu akan menjadi jalan patasnya kita. Jalan patasnya kita untuk bisa meningkatkan karir gitu ya. Karena kenapa sih gitu ya? Nah, sebenarnya hubungan kerja antar profesi dalam menjalankan karir itu pasti masing-masing rumit. Iya nggak sih Mbak Maria? Ada persaingan gitu ya, terus mungkin ada emosi gitu, terus mungkin ada hal-hal yang sebenarnya kita nggak harapkan itu terjadi gitu. Nah, kalau bicara Lebaran gitu ya, Lebaran itu saya coba kaitkan nih. Lebaran itu kita sering, kalau saya seorang Sunda gitu ya, itu sering sekali ada rengginang. Mbak Maria tahu nggak sih rengginang? Tahu ya, rengginang itu adalah, kalau saya pakai singkatan maksa, Smart Listener pasti tahu ya kalau saya suka pakai singkatan maksa. Rengginang itu adalah renggang hubungan, tapi dia punya wewenang. Hubungannya pastinya apa? Dengan bos yang jadi renggang. Wah, gitu ya. Jadi dari rengginang itu sering sekali kita tuh di perusahaan, karena kita punya atasan, bos yang punya wewenang, tapi kita jadi renggang gitu. Dan kalau hal biasanya itu kan kalau bos tuh apa-apa tuh tinggal nunjuk gitu ya. Nah, kalau kita misalnya pribadi yang tidak memaafkan, itu sering sekali bisa jadi dendam awalnya justru dengan atasan. Bener nggak sih? Hal yang paling sederhana. Atau misalnya kalau misal di rumah gitu, bisa jadi yang paling
yang paling harus sering banyak memaafkan adalah apa? Bukan orang tua ternyata, tapi ternyata anak ya. Karena orang tua biasanya suka nyuruh gitu ya. Nah, ini adalah mungkin saya juga sebagai anak pentingnya adalah kita memaafkannya startnya dari atasan dulu. Gitu. Karena adalah hal terdekat kalau di perusahaan adalah bagaimana kita sering sekali berinteraksi justru bukan dengan rekan kerja dulu, dengan atasan. Karena kita dalam tanda kutip gitu ya, digaji startnya adalah dari atasan kita, dari bos kita gitu. Jadi rengginang ini adalah sering sekali terjadi di perusahaan di mana kita hubungannya menjadi renggang. Misalnya saya bicara sama Mbak Maria, itu Mbak Maria atasan saya misalnya bawahan. Mbak Maria misalnya ngomongnya nadanya tinggi sedikit, itu bikin saya sakit hati, gitu. Padahal bisa jadi pada saat itu Mbak Maria tidak bermaksud untuk menyakiti hati bawahannya, gitu ya. Tapi hanya mungkin karena lagi sibuk, gitu, dikejar deadline, banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam waktu cepat, gitu. Nah, kalau saya tidak menjadi pribadi yang memaafkan, akhirnya ujung-ujungnya dendam. Kalau sudah dendam, ujungnya mencari pekerjaan lain. Wah, seperti itu ya. Itu hal-hal yang sederhana gitu. Nah, selanjutnya juga sering apa ya? Kalau saya coba lebih seru nih, Mbak Maria, memang kalau bicara menu ketupat adalah bicara menu, pasti menunya adalah menu-menu makanan gitu. Terus ada juga nih kalau di saya tuh suka ada tuh namanya kan sering kalau orang Islam selalu yang tahu namanya kurma, pasti Mbak Maria juga tahu dong. Kurma. Nah, kalau sudah bicara kurma itu sebenarnya intinya gitu kalau buat saya, kalau di Islam itu wajib sekali buka puasa kita pakai kurma atau mungkin hal-hal yang positif, salah satunya kurma itu buat saya adalah kurangi marah, dan itu paling penting banget tuh, kurma itu kurangi marah. Hal sederhana gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam tanda kutip dalam kondisi emosi gitu ya, coba deh inget-inget namanya kurma, karena kalau di pekerjaan itu memang kita bekerja itu startnya adalah karena kita problem solver. Betul. Saya sering sekali sharing ke Mbak Maria gitu, kalau misalnya Smart FM nggak punya masalah dalam tanda kutip, pasti Mbak Maria nggak ada di situ. Gitu. Saya juga seperti itu. Kalau misalnya perusahaan yang saya kerja ini nggak ada masalah, karena pasti saya nggak dibutuhkan gitu. Karena kenapa? Mungkin pada saat itu di Smart FM butuh penyiar-penyiar yang expert, yang pengalaman. Makanya Mbak Maria ada di lingkungan Smart FM. Begitu juga dengan kita. Nah, dalam kondisi kayak seperti itu, berarti kita sudah harus siap mental. Karena pada dasarnya bicara karyawan itu bicaranya sumber daya manusia. Tapi SDM-nya sekarang bukan sumber daya manusia ya, sumber daya mental. Nah, mentalnya kita itu apa aja? Pastinya mentalnya semua hal-hal yang positif ya, bukan hal-hal yang negatif gitu. Hal-hal yang positif bagaimana kita bekerja dengan sabar, dengan ikhlas gitu ya. Terus dengan tenang. Tapi kalau misalnya kita seringnya bekerjanya kurmanya dalam tanda negatif, kurangi marah, itu ya itu sebenarnya juga menyenangkan. Jadi kurangi marahnya itu harus diganti kurmanya adalah pastinya apa ya, menambah lagi dengan hal-hal yang sangat memaafkan. Kembali lagi keikhlasan menjadi penting, seperti itu. Jadi dirinya marah memaafkan, jadi larinya ke makanan-makanan ya supaya lebih diingat sih. Tadi ada keinginan renggang, jangan sampai kita renggang hubungannya, kemudian untuk biar kita nggak renggang hubungannya kita harus makan kurma nih, kurangi marah-marahnya gitu ya, Mbak. Ya, iya betul. Kadang memang kita sebagai karyawan dan juga kita sebagai atasan banyak sekali miskomnya nih ya Mbak Mia, dan kadang momen-momen lebaran, setelah lebaran ini di beberapa karyawan juga dimanfaatkan untuk resign nih Mbak Mia, karena udah dapat THR-nya, kemudian habis ini resign aja untuk mencari tempat yang baru. Nah, momen-momen ini apakah tepat atau gimana ya Mbak Mia? Nanti coba kita akan bahas di sesi selanjutnya ya Mbak Mia. Apakah resign setelah kita lebaran atau dapat THR ini bisa membuat sebuah karir yang baru atau malah membuat suatu masalah lagi untuk kita nanti ke depannya, karena kan kita nggak bisa dulu Mbak Mia pernah mengatakan bahwa Gen Z sekarang ini bisa resign selama 20 kali dalam setahun, seperti itu ya Mbak Mia. Betul, betul. Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Kita juga tunggu ketergabungan Anda di 0812 11 12 959. Smart Character and Career segera kembali. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur,
kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Mia Marian, Career Connector. Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career di momen spesial Lebaran ini. Kalau kata Mbak Mia, kita harus banyak-banyak makan menu ketupat ya. Memaafkan harus continue. Dengan begitu kita akan terus tersambung silaturahminya kepada sesama karyawan atau atasan kita yang mungkin dalam proses 1 tahun kita bekerja bersama tuh pastilah ada yang namanya singgung, menyinggung, ada yang sakit hati walaupun sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Nah, di momen Lebaran ini, Ramadan ini kadang juga ada beberapa orang yang memanfaatkan untuk, udah dapat THR nih, resign aja nyari kantor yang baru karena kantor yang ini toksik atau bagaimana. Nah, momen-momen seperti ini sebenarnya wajar nggak sih Mbak Mia? Iya, kalau menurut saya sih kalau untuk resign terus mencari pekerjaan yang baru itu sih hal yang wajar ya Mbak Maria. Karena kenapa? Sering sekali kita tuh ada hal yang namanya tidak puas. Pada saat kita SMP mau ke SMA, pada saat kita mau kuliah ingin bekerja, terus kayaknya kita pengen kuliah gitu ya. Atau misalnya ada hal-hal sebenarnya yang selalu kita memikirkan bukan yang kita syukuri di depan mata, tapi hal-hal yang belum terjadi. Pingin kerja di perusahaan A sudah dapat, nggak tahunya saya kayaknya pinginnya kerja di perusahaan B, kayaknya saya pingin jadi influencer, bla bla bla. Itu memang hal yang sangat wajar gitu ya Mbak Maria. Tapi itu startnya adalah pastinya karena kita sekarang ini membahasnya adalah menu ketupat gitu. Menu ketupat itu adalah singkatan memaafkan harus continue, ketemuan tuh akan banyak manfaat gitu ya. Nah, bisa jadi resign itu ada penyebabnya. Ada masalahnya yang membuat dia nggak betah gitu ya. Mungkin nggak betahnya itu startnya adalah dari kata memaafkan. Ada satu peristiwa di mana mungkin ada 2 orang yang sedang rengginang tadi, renggang hubungan gitu ya. Nah, renggang hubungan itu akhirnya menjadi marah-marah, temperamen, akhirnya hubungan pekerjaannya juga jadi nggak nyaman. Salah satunya ujungnya udah gue resign aja gitu. Jadi di sini pentingnya nih kalau misalnya Mbak Maria ingat makanan dari Semarang itu wingko gitu ya. Wisnek wingko sering salah paham. Jadi kita sudah melakukan banyak hal pekerjaan gitu, tapi mungkin ada hal-hal yang makanya ketupat itu penting ya. Ketemuan banyak manfaat. Gitu. Kita sering sekali melakukan hal-hal yang kita online gitu ya Mbak Maria, sudah melakukan banyak hal tapi ada miskom itu juga jadinya akan berpengaruh dengan resign tadi gitu. Jadi penting sekali kalau misalnya di perusahaan itu ketemuan, apalagi yang namanya maafkan itu penting ya, tapi ketemuan juga penting karena sering sekali loh, walaupun kita satu kantor,
tapi kita nggak ngobrol gitu ya, tapi kita nggak saling menyapa gitu. Nah di sini memang saya menggunakan bahasa-bahasa makanan itu supaya memudahkan gitu ya. Jadi tape ketan aja deh, tape ketan ini Simpatisan pasti tahu ya, saya suka singkatan-singkatan maksa. Tape ketan tuh tahan perasaan karena kerjaan, sikap ego gitu. Jadi penting loh, memang kita sering-sering makan tape ketan gitu, kita harus tahan perasaan karena kerjaan gitu. Karena memang kita dibayar untuk bekerja di perusahaan itu untuk banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya kita sedang belajar menahan emosi kita juga gitu. Jadi nggak seperti di rumah pastinya gitu. Kalau di rumah misalnya kita ingin melakukan sesuatu terus kita nggak tercapai, biasanya ngambek, marah-marah, mungkin ada hal yang jadi tempat sampahnya kita gitu. Tapi untuk pekerjaan nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa membawa perasaan-perasaan negatif kita yang di rumah itu dibawa ke kantor gitu. Karena nanti ujung-ujungnya tuh kita jadi sering makan nastar. Nasib kita jadi terlantar. Gitu ya. Jadi pasti Mbak Maria setuju. Saya perlu konfirmasi dari Mbak Maria karena bisa jadi sudut pandang saya itu nggak sama gitu ya, bahwa memang salah satu kekuatan pada saat kita bekerja itu selain kita menukar ketupat gitu ya, memaafkan harus continue, ketemuan akan banyak manfaat, tapi juga sering-sering makan tape ketan nih, tahan perasaan karena pekerjaan gitu. Karena memang kondisi kita bekerja itu pasti ada banyak hubungan kerja yang tidak nyaman. Nah, di sini memang saya menyebutkan di hari yang fitri, saatnya ya hari kemenangan, itu pastinya saatnya saling bermaaf-maafan. Tapi kata bermaafan itu bukan berarti hanya Idul Fitri aja gitu. Karena memang saya pasti setuju, sahabat semuanya Smart Listener pasti bilang, aduh enak banget bilang kata maaf. Padahal memang mudah sih diucapkan, iya nggak sih Mbak Maria? Ayo dong minta maaf, ayo misalnya cuma 4 kata tuh, MAAF aja gitu ya. Tapi ternyata kadang sulit dilakukan, benar nggak sih Mbak Maria? Oh, banget. Ya, karena kenapa sih sulit dilakukan? Karena sering sekali ada rasa gengsi, pikiran-pikiran negatif gitu ya. Terus juga katanya seperti ini, ada yang sering banget tuh saya dengar. Bisa sih memaafkan, tapi nggak bisa melupakan. Nah, berarti tuh kira-kira jadi memaafkan apa enggak ya Mbak Maria ya? Ya enggak ya, Mbak. Iya. Ya, Pastinya enggak, karena kalau udah bicara memaafkan gitu ya, itu pasti udah bisa melupakan gitu. ya, ya, ya. Apalagi atasan ya, kadang mungkin atasan kan suka lupa ya bikin salah sama karyawan, terus harus minta maaf sama karyawan tuh kayaknya, ih siapa kamu gitu kan ya Mbak Mia ya? Iya, 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 betul, betul. Karena merasa kalau udah di perusahaan juga dalam tanda kutip ada kasta-kasta gitu ya. Kayaknya ini bukan kastanya gue nih, bukan kastanya saya nih gitu ya, untuk minta maaf. Harusnya kamu dong, kamu kan bawahan saya. Kamu yang minta maaf ke saya, seperti itu kan. Nah itu akhirnya kembali lagi bahwa kita mungkin bisa jadi belum fitri, kita belum kembali ke fitrahnya kita gitu. Karena fitrahnya kita salah satunya pasti kita lahir itu dalam kondisi yang putih bersih, polos, nggak ada kesalahan gitu ya. Tapi pada saat hari yang fitri diingatkan lagi, yuk maaf-maafan yuk gitu. Dan nggak ada tuh kata istilah, iya sih memaafkan tapi nggak bisa melupakan, itu harus di-delete gitu ya. Seperti itu Mbak Maria. Manfaatkan momen lebaran ini benar-benar memaafkan tulus dari hati, walaupun nanti mungkin akan ada pergesekan-pergesekan lagi, ya itu wajar ya Mbak Mia ya, namanya Iya, juga iya betul. heeh, jadi kita memang harus tulus ikhlas dalam memaafkan. Nah, mungkin Mbak Mia bisa kasih catatan poin-poin biar kita tuh bisa jadi manusia yang tulus ketika kita memaafkan tuh gimana sih caranya Mbak Mia? Biar nggak Oke, yang mengganjal, memaafkan sih tapi nggak bisa melupakan. Mungkin ada oke. tipsnya. Oke, memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Saya coba ngambil dari kata ketupat ya, Mbak Maria ya. Kata ketupat itu ada 7 hal positif. Pertama adalah bicaranya Kak. Kak itu apa sih singkatannya? Kak itu adalah kondisi mental gitu. Kenapa kondisi mental? Jadi kembangkan pikiran dan keterampilan mental kita tuh yang untuk selalu diasah dalam berkarir. Kondisi mental itu adalah fondasi utama kita bekerja atau berkarir gitu. Bener nggak sih Mbak Maria? Karena kondisi mental itu yang setiap hari diuji
gitu. Jadi diuji oleh perusahaan, diuji oleh rekan kerja, diuji. Mungkin kalau bicaranya kita kuliah, kita ujiannya kan sebenarnya cuma mata pelajaran ya. Tapi ternyata kalau di perusahaan itu ya mata pelajarannya kita mental kita. Mental kita itu apa? Startnya adalah dari ego kita, mengurangi rasa sombong, gengsi. Kadang gini, lo siapa? Gue kan lulusan dari universitas ini, lo kan cuma ini. Ada nggak sih seperti itu? Seringkali ada loh, Mbak Maria, padahal kita udah dalam kondisi satu pekerjaan perusahaan yang sama. Tapi ternyata banyak di dalam perusahaan itu merasa, saya kan lebih pintar dari kamu, karena kan saya lulusan universitas ini, atau saya kan lebih berpengalaman. Jadi kondisi mental ini adalah salah satu yang membuat kita harus memaafkan. Itu pintu pertamanya. Jadi kita harus selalu berbuat hal yang positif gitu ya, itu K-nya tuh gitu. Terus E-nya dari kondisi mental yang baik gitu, E-nya itu akan kita dari kondisi mental mengatur emosinya juga lebih baik. Iya nggak Mbak Maria? Kalau misalnya kondisi mental kita buruk, misalnya sombong, kayaknya sulit deh kalau kita untuk meminta maaf. Tapi kalau kita kondisi mentalnya baik, mengatur emosinya juga lebih baik. Jadi K-nya kondisi mental, E-nya emosi lebih baik gitu ya. Nah, emosi lebih baik itu seperti apa gitu? Emosi lebih baik itu yang pastinya kita mencoba melihat bahwa emosi itu membuat sebenarnya nih, kalau buat saya, simpel aja kok. Emosi kita baik, pasti tubuh kita juga baik kok. Tubuh sehat kita juga lebih sehat. Karena bicara sehat itu kan nggak cuma lahir ya, Mbak Maria ya, tapi juga bicaranya batin. Nah, batin ini bagian dari emosi yang lebih baik. Gitu. Nah, T-nya ketupat. Nah, tadi K-nya kondisi mental, E-nya emosi lebih baik. Nah, pastinya T-nya pada saat kita emosi lebih baik, tubuh juga menjadi sehat. Lebih rileks, kekebalan tubuhnya juga bisa lebih meningkat gitu. Kebayang nggak sih Mbak Maria kalau misalnya saya sendiri gitu ya, sering gitu melihat orang marah-marah gitu ya. Tadi kalau saya bilang sering-seringlah makan kurma, kurangi marah. Sebenarnya kalau misalnya kita sering marah-marah, itu banyak loh penyakit yang datang ke kita, yang tiba-tiba sakit kepala lah, yang migrain lah gitu. Yang Mbak Mia. Kenapa? Tensinya juga ikutan tinggi. Iya, tensinya juga ikutan tinggi gitu. Nah, itu kan sebenarnya secara nggak langsung startnya dari apa? Startnya bisa jadi karena emosi kita itu yang berlebih gitu ya. Nah, di sini pentingnya akhirnya kenapa emosi menjadi lebih baik? Karena supaya tubuh kita juga menjadi lebih baik. Kalau tubuh kita menjadi lebih baik, pastinya produktivitas kerja kita juga menjadi lebih baik gitu, dan kita juga ketemu orang menjadi lebih rileks gitu ya. Dan pastinya kalau sudah lebih rileks apa? Kalau bicara perusahaan itu pasti nggak akan ada yang pungkiri, risiko stres itu selalu ada, benar nggak sih? Yes, betul. Ya, stres pasti ada, perasaan tertekan juga pasti ada gitu. Tapi intinya kalau kita sudah kembalikan lagi tuh ke menu ketupat ya, memaafkannya harus continue, akhirnya juga nggak masalah tuh, tubuh kita juga tetap rileks tuh gitu. Kita yang mengendalikan tubuh kita ya Mbak Mia. Oke, kita tahan dulu, masih Ya, ada silakan. P, A, dan T, tapi kita jeda di break dulu ya Mbak Mia. Makin penasaran. U-nya apa, P-nya apa, A-nya apa, T-nya apa. Kalau Anda juga penasaran, Smart Listeners bisa langsung komentar dan juga bertanya di 0812 11 12 959. Smart Character and Career segera kembali. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya,
Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Mia Marian, Career Connector. Memanfaatkan momen Lebaran untuk bisa bermaaf-maafan bersama dengan rekan kerja Anda ataupun atasan Anda ya, smart listeners, ini merupakan momen yang penting sekali di mana Anda juga bisa membangun relasi yang lebih baik lagi. Hanya saja kadang bermaaf-maafan itu kan tidak semua orang bisa tulus dan ikhlas. Nah, tadi Mbak Mia sudah memberikan tips ya dari akronim ketupat. Yang pertama, yang K adalah kondisi mental yang baik. Dengan kita punya kondisi yang mental yang baik, kita juga akan bisa kemudian mengendalikan emosi yang lebih baik. Ketika kita sudah bisa mengendalikan emosi yang baik, maka energi-energi yang bisa diserap oleh tubuh kita menjadi sehat. Tensinya jadi nggak tinggi ya, Mbak Mia. Ya, betul, betul. Kepala nggak pusing kok marah-marah terus seperti itu. Dan kita masih punya beberapa angka huruf ya, U Ya. dan AT. Nah, ini apa nih, Mbak? Kepanjangan Oke. silahkan. Iya, jadi smart listener semuanya yang baru bergabung, saya ingatkan lagi gitu ya, bahwa tadi Mbak Maria juga sempat informasikan ketupat, K-nya adalah kondisi mental, E-nya emosi lebih baik, T-nya menjadi tubuh juga lebih sehat. Nah, sekarang U-nya apa sih? U-nya adalah utamakan lillah, bukan lelah. Gitu ya. Pada saat kita memaafkan itu sebenarnya kita bukannya merasa bahwa kita menjadi lebih baik gitu ya, atau misalnya aduh baik sih, enggak seperti itu, tapi kembalikan lagi bahwa kita bekerja startnya adalah ibadah. Jadi apapun yang terjadi di perusahaan itu pasti sudah ada izin Allah. Pastikan juga pada saat itu kita kembalikan lagi mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau saya pakai utamakan lillah gitu, bahwa segala sesuatunya itu pasti menjadi yang terbaik. Jadi memaafkan itu bukan sebenarnya kita sedang gengsi-gengsian atau apa gitu ya, tapi sebenarnya kita sedang mendekatkan diri kepada Allah, dan pastikan juga kita fokusin kalau ibadah kayaknya nggak ada deh istilah kata lelah gitu. Iya nggak sih Mbak Maria? Karena kita melakukan pekerjaan itu nggak cuma sekedar mencari nafkah untuk keluarga, tapi juga jalan kebaikan untuk banyak orang, karena adanya Mbak Maria, adanya saya gitu ya, itu sebenarnya memberikan pintu rezeki untuk banyak orang, mulai dari office boy sampai atasan kita gitu. Itu juga menjadi hal yang akhirnya kita perlu memaafkan. Kalau misalnya satu sama lain dari rekan kerja kita nggak ada yang memaafkan, bisa jadi itu perusahaan nggak ada karyawannya. Benar. Karena pada bete semua gitu ya. Jadi kalau kita tapi fokusnya utamakannya lillah itu dari kata U tadi, akhirnya kita selalu menyambungkan silaturahmi, menyambungkan kerjasama, teamwork, kolaborasi gitu ya. Nah ini ujung-ujungnya dari kolaborasi kita masuk ke P-nya tadi, ketupat. Tadi U-nya utamakan lillah, bukan lelah. P-nya adanya apa? Karena adanya kerjasama, adanya kolaborasi yang tadi kita utamakan lillah, jadi P-nya pastinya akhirnya kita semuanya jadi perhatian gitu ya, jadi saling peduli, jadi kita akhirnya di perusahaan nggak ada namanya rasa dendam, rasa kesel, marah, kecewa gitu, itu kayaknya udah nggak ada, hanya kita semuanya mempunyai empat kata tadi, maaf gitu. Jadi memaafkan itu merupakan sebuah mediasi untuk menunjukkan rasa peduli kita, rasa perhatian kita gitu ya. Terus juga sebenarnya sebagai bentuk kita sedang menyayangi diri kita sendiri, karena sebenarnya menyayangi diri kita sendiri salah satu kuncinya adalah bisa memaafkan diri kita sendiri dan juga diri orang lain. Karena orang lain tuh kita kan tempatnya hilaf ya Mbak Maria, benar nggak sih? Jadi jangan merasa kesalahan orang lain itu kita langsung tuangkan
marah-marah kepada orang lain itu bisa jadi kesalahannya juga dari diri kita gitu. Ya, jadi P-nya sendiri adalah bentuk dari perhatian, kepedulian, peduli gitu ya. Nah, Jadi selanjutnya kantor juga bisa care ya Mbak Mia ya, dengan apapun yang kita kerjakan bisa dibantu, ditolong menolong lah ya. betul, betul. Kayaknya kalau kayak gitu, kalau maaf terus kita peduli, aku peduli sama Mbak Maria, misalnya terus, Mbak Maria mudik gak hari ini? Ternyata, aduh nggak mudik nih karena teman-temanku misalnya pada mudik semuanya. Saya peduli tiba-tiba, kasih ketupat, kayak seru ya. Kasih ketupat beneran. Ujung-ujungnya besok-besok kalau Mbak Maria ada pekerjaan atau mungkin ada kesempatan yang minta bantuan, bisa jadi yang pertama kali dihubungin oleh Mbak Maria adalah mereka yang peduli sama Mbak Maria gitu. Bukan mereka-mereka yang yang tercapai deadline-nya gitu ya, atau mereka yang produktivitasnya tinggi. Ternyata nggak seperti itu, tapi yang pertama diingat, makanya kenapa memaafkan itu bagian dari bisa menunjang karir kita, karena kita punya rasa peduli di situ. Gitu. Jadi pekerjaan di perusahaan itu nggak semuanya bisa dihitung oleh matematika. Pokoknya kalau nilainya bagus, pekerjaannya oke, customernya banyak, pasti nilai cepat gitu ya, ditingkatkan karirnya. Ternyata nggak seperti itu juga gitu. Nah, selanjutnya adalah bicaranya A. Nah, itu A gitu. Jadi kembali lagi tadi saya bilang kan sebelumnya bahwa kita harus punya rasa peduli gitu ya, punya rasa perhatian kepada orang lain. Nah, itu adalah bagian dari A ini. A ini adalah awal dari mencintai diri kita sendiri, adalah kita yang bisa memaafkan diri sendiri dulu, baru setelah itu kita memaafkan orang lain gitu. Karena biasanya kalau misalnya saya misalnya sama Mbak Maria nih ada clash, ada masalah. Biasanya pertama kali yang disalahkan apa? Misalnya saya clash sama Mbak Maria, pertama kali pasti saya akan menyalahkan Mbak Maria. Harusnya Mbak Maria gini dong, wah gitu ya. Padahal kembali lagi yang harus kita maafkan diri kita sendiri. Wah, kayaknya ini kesalahan saya nih karena seperti ini. Baru setelah itu kita bisa rilis emosinya, bisa healing lebih baik. Terus kita minta, Mbak Maria saya minta maaf ya gitu. Itu lebih baik gitu, karena kita meminta maaf ke Mbak Maria itu bukan dalam rangka misalnya bentuk perhatian saya, nggak begitu juga, tapi mungkin awal saya mencintai diri saya sendiri. Pada saat saya awal mencintai diri sendiri, saya minta maaf ke Mbak Maria, bisa jadi Mbak Maria ikut mencintai diri saya. Betul, Gitu. betul. Ya, Kita harus introspeksi diri dulu ya, mengkoreksi diri dulu. Apakah saya salah? Oke, kalau saya salah, coba deh saya maafkan diri saya, rilis emosinya dulu, baru kita bisa berkomunikasi dengan lawan kita ya. betul, betul. Jadi pada saat misalnya kita sedang bermasalah dengan atasan kita, dengan rekan kerja kita, dengan lingkungan kita, biasanya startnya itu hal yang umum, benar nggak sih ya Mbak Maria, hal yang umum kita selalu menyalahkan orang lain. Kita selalu menyalahkan, kan kalau misalnya bicara tangan gitu ya, kita nunjuk, misalnya saya nunjuk ke Mbak Maria, sebenarnya 3 tangannya kita ke saya kan. Betul. Gitu ya. Jadi di sini pentingnya pada saat kita memaafkan ini adalah awal dari kita mencintai diri sendiri. Setelah itu kita bisa lebih rilis memaafkan orang lain. Nah, sebenarnya kalau sudah bicara memaafkan ini adalah awal mencintai diri sendiri, itu adalah awal dari bentuk penghargaan kita kepada diri kita sendiri gitu. Karena pada dasarnya mencintai diri sendiri itu bukan untuk kita jadi caper gitu ya, cari perhatian gitu. Tapi bagaimana kita menghargai diri kita, biasanya orang lain juga ikut punya magnet, juga ikut menghargai diri kita. Tapi kalau belum apa-apa, saya clash sama Mbak Maria, saya marah-marah, saya mungkin bete-betean sama Mbak Maria, itu sebenarnya jadi orang-orang sekitar Mbak Maria juga ikut-ikutan marah ke saya, ikut tidak menghargai saya, ikut nggak mencintai diri saya. Gitu, sayang banget kan ya Mbak Maria. Ujung-ujungnya kita menjadi nggak betah, yang tadi Mbak Maria bilang, udah dapat THR, udah deh gue keluar aja deh, resign aja deh gitu. Nah, kembali lagi akhirnya kondisi dibalikin lagi, kondisi mentalnya jadi buruk, emosinya jadi buruk, tubuhnya juga kayaknya nggak terjaga dengan baik gitu. Jadi itu penting, maafkan itu adalah kata A ini, inget-inget ya, smart listener, awal mencintai diri kita sendiri. Dan kalau sudah awal mencintai diri sendiri, kayaknya Mbak Maria juga setuju ya, itu orangnya beda loh.
Mhm. Ya nggak? Orang yang mencintai diri sendiri sama yang nggak mencintai diri sendiri itu beda. Karena orang mencintai diri sendiri segala sesuatunya tuh nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang nggak pernah mencintai diri sendiri, apa-apa ngeluh, Hmm. apa-apa selalu bicaranya tuh negatif terus gitu ya. Nah ini adalah toxic tuh tadi Mbak Maria bilang. Yes. Toxic itu kan menular ya. Jadi kita harus bisa menjauh-jauh dari orang-orang seperti itu gitu. Baik, Mbak Mia masih ada satu ya, tapi kita tahan dulu untuk di sesi berikutnya. Sambil kita juga nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp on Air Smart FM, Smart Character and Career segera kembali. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Mia Merrier, Career Connector. Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Dan tadi di sesi sebelumnya sudah dijelaskan panjang kali lebar ya sama Mbak Mia. Keren banget bagaimana kita bisa memaafkan dengan tulus. Ada ketupat. Kaknya kita ulangi lagi, kondisi mental Anda juga harus baik. Dengan begitu emosi yang Anda keluarkan juga pasti akan baik. Dan efeknya di tubuh menjadi lebih sehat. Kepala jadi nggak pusing, tensi jadi nggak naik. Nah, selain itu, Anda juga harus mengutamakan lilah, bukan lelah ya Mbak Mia ya. Dan pastinya setelah itu akan timbullah perhatian dari lingkungan kerja Anda akan lebih care lagi. Dan jangan lupa juga untuk memaafkan diri Anda terlebih dahulu sebelum Anda menodong orang lain untuk meminta maaf. Nah, masih ada tersisa satu T-nya Mbak Mia sebelum kita jawab beberapa pertanyaan. Silahkan dilanjutkan. Oke, T-nya ini adalah hal yang paling sering kita tunggu-tunggu adalah apa? Ditinggikan derajat kita, iya nggak sih? Poinnya itu ya Mbak Mia. Iya, poinnya itu. Jadi ditinggikan derajat kita, karir kita lebih mudah dipromosikan gitu. Terus juga akhirnya kita membuat banyak tanggung jawab di situ. Karena biasanya orang yang sering memaafkan itu akhirnya akan diberikan banyak kesempatan. Benar nggak sih, Mbak Maria? Nah, ditinggikan derajatnya ini pastinya juga akan mendukung karir kita dan juga karir orang lain. Kenapa karir orang lain? Misalnya, Mbak Maria ini tipenya pemaaf. Akhirnya saya kalau ada apa-apa selalu minta tolongnya sama Mbak Maria gitu. Akhirnya lingkungan kerja juga kalau ada apa-apa sama Mbak Maria aja. Pada saat ada promosi, Mbak Maria yang pertama kali dipromosikan. Karena apa? Berdasarkan referensi dari teman-temannya juga.
gitu. Jadi ditinggikan derajatnya kita dipromosikan karir sebenarnya awalnya itu bukan karena kita aja, tapi mungkin orang-orang di sekitar kita pun yang tadi saya bilang ya, karena Mbak Maria mencintai dirinya sendiri, akhirnya menjadi pemaaf, orang-orang di sekitarnya pun juga jadi mencintai Mbak Maria. Itu penting banget tuh, gitu ya. Jadi tinggikan derajatnya seseorang itu sebenarnya startnya bukan dari dirinya sendiri. Jadi jangan ujungnya juga jadi sombong gitu ya Mbak Maria. Wah, saya masuk ke dipromosikan karena saya pemaaf, nggak gitu juga, karena bisa jadi itu referensi dari teman-temannya Mbak Maria gitu Karena ya. orang-orang juga melihat ya Mbak Mia, bagaimana Nah, kita prosesnya itu kan nggak cuman sekali dua kali kita berbuat baik atau kita memaafkan, tapi kan proses yang panjang itu kemudian ya, nilai bahwa kita capable untuk menempati posisi tersebut. betul betul, karena biasanya kalau kita menjadi pribadi yang pemaaf, terus kenapa bisa menjadi ditinggikan derajatnya, karena hal yang utama adalah pakai kata T lagi gitu ya, kita menjadi pribadi yang tenang gitu. Nah, kalau sudah menjadi pribadi yang tenang, ujung-ujungnya kalau dikasih tanggung jawab pun ya tenang juga gitu, nggak menjadi tertekan. Nah, itu kan jadi ujungnya sama dengan kata maaf simpel, tapi kok ternyata bisa jadi tinggikan derajat. Ternyata jalannya tuh seperti itu gitu ya, flow-nya seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu, makanya sering sekali orang-orang yang sudah ada di posisi atas gitu ya, itu biasanya lebih bijak gitu ya. Ngelihat segala sesuatunya tuh nggak cuma sekedar dari sudut pandang satu. Mungkin kalau saya sama Mbak Maria misalnya, itu sinyalnya tuh cuma 5. Tapi kalau atasan-atasan kita gitu bisa jadi 10 ya. Karena sudah dari sudut pandang yang beragam. Seperti itu Mbak Maria, silakan kalau ada pertanyaan. Kita coba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Mbak Mia. Ya. Ini dari Ibu Wulan di Jakarta. Mbak Mia dan juga Mbak Maria, walau sudah bermaaf-maafan, habis itu masih ada rasa kesal terhadap rekan kerja karena memang dia toksik. Apa yang harus dilakukan? Oke. Oke, itu toksik kembali lagi bahwa semuanya itu sudah terjadi atas izin Allah. Makanya ingat kata utamakan lillah bukan lelah gitu. Jadi bisa jadi sebenarnya kita masih punya perasaan negatif tuh di dalam diri kita, tapi kalau misalnya kita utamakan bahwa ini pasti Allah ingin memberikan satu pelajaran, saya ditemukan dengan orang seperti ini supaya saya lebih sabar, saya lebih introspeksi, saya lebih mencintai diri saya sendiri gitu. Sebelum saya memaafkan orang lain, kayaknya kalau seperti itu apapun kendalanya itu nggak jadi masalah. Mungkin malah kita bisa jadi menyayangi musuh kita sendiri kalau kita fokusnya utamakan lillah tadi gitu. Jangan sampai Bermanfaat ya Ibu Wulan. jangan sampai lelah untuk memaafkan teman-teman kita. Betul. Teman-teman yang toksik itu juga tidak sadar kalau dia toksik ya Mbak Mia ya. Ya, iya, karena bisa jadi mereka-mereka yang toksik itu startnya cuma satu sih, Mbak Maria. Awalnya mereka juga nggak mencintai dirinya dia sendiri. Iya, iya. Awalnya akhirnya dia bikin toksik untuk dirinya, tapi juga akhirnya berdampak ke orang lain gitu. Oke, baik. Ya, Kita menjawab ya Ibu Wulan di Jakarta, kemudian kita beralih ke Pak Hendrik di Medan. Bagaimana kalau bermaaf-maafan hanya sekedar formalitas, lalu tetap melakukan kesalahan yang sama berulang kali? Silahkan Mbak Mia. oke. Sebenarnya kalau bicara formalitas itu ada hal-hal yang umum ya gitu. Tapi kembalikan lagi bahwa pada dasarnya kita memaafkan itu sebenarnya bukan sekedar bicaranya formalitas, tapi kita ingin juga menjadi sehat lahir batin. Betul. Gitu. Jadi percuma dong kalau misalnya formalitas terus tiba-tiba yang tadi ya, yang kok tekanan darah tinggi saya naik ya gitu. Terus kepala saya jadi migrain gitu. Nah itu kan sebenarnya bisa jadi karena kita nggak dari hati, nggak tulus gitu. Karena sebenarnya semuanya di dalam tubuh kita kan ada energi ya. Kalau energi kita positif, pasti semuanya juga positif. Tapi kalau energi kita negatif dan semuanya sekedar formalitas, mungkin nggak masalah. Tapi sebenarnya sinyal-sinyal tubuh kita yang lain akhirnya jadi apa sih ikut nggak bereaksi gitu karena kita cuma formalitas gitu sih. Jadi kembali lagi memaafkan formalitas nggak masalah, itu haknya Pak Hendrik, tapi sayang banget kalau misalnya akhirnya nggak berdampak ke kesehatan lahir batin kita seperti itu. Tadi yang dikatakan Mbak Mia, kita harus memaafkan dengan tulus ya. Jadi jangan Ya. tetap ingat-ingat ketupat. Jadi jangan cuma makan ketupat aja, tapi secara batin kita juga harus mengingat bahwa ketupat, kondisi mental baik, emosi yang lebih baik, tubuh yang Ya.
sehat, utamakan lillah bukan lelah. Pastinya ini akan menjadikan perhatian bagi rekan-rekan kerja Anda menjadi lebih care lagi. Kemudian ini Anda juga jangan lupa untuk mencintai diri sendiri karena poinnya adalah nanti Anda sendiri yang akan ditinggikan derajatnya oleh lingkungan kerja Anda. Mungkin Mbak Mia sebelum closing bisa memberikan rangkuman dan juga closing statement di topik kita malam hari ini. Menu ketupat, memaafkan harus continue. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Smart Listener. Nggak terasa, ternyata waktu begitu cepat gitu. Nggak terasa juga mungkin pastinya kita akan mengakhiri minal aizin wal faizinnya ini. Biasanya Lebaran cuma 2 hari, tapi pastikan itu bukan momen Lebaran aja. Pastikan Anda memaafkannya itu menu, pakai kata menu ya. Menunya itu adalah memaafkan harus continue. Jadi tidak mengenal hanya sekedar Idul Fitri, tapi selama setahun penuh dan mungkin bertahun-tahun terus begitu Anda harus memaafkan gitu. Karena pada dasarnya memaafkan tadi udah diingatkan lagi sama Mbak Maria, itu ingat-ingat kata ketupat, startnya dari kondisi mental Anda menjadi lebih baik, emosi juga menjadi lebih baik, tubuh Anda pun akan menjadi rileks, menjadi lebih baik juga. Terus kalau Anda sering memaafkan, ingat-ingat bahwa kita segala sesuatunya pasti utamakannya adalah lillah gitu. Dari lillah itu kita akhirnya timbul perhatian, peduli gitu, dan itu perhatian peduli adalah bagian dari kita mencintai diri kita sendiri. Akhirnya kita bisa mencintai orang lain. Pada saat mencintai orang lain, pada saat disitulah kita tinggikan derajat, karir kita meningkat, banyak kesempatan gitu ya. Nah di situ juga akhirnya fungsi berkarir nggak cuma sekedar bicaranya adalah produktivitas, bicaranya IP, bicaranya deadline, tapi bicaranya fondasi memaafkan. Seperti itu Mbak Maria, semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan malam hari ini bisa bermanfaat untuk Anda ya, Smart Listeners, bisa kembali dengan hati yang fitrah, hati yang bisa memaafkan, tulus ikhlas kepada rekan kerja Anda atau atasan Anda, agar setelah ini bisa kembali lagi bekerja dengan baik, bisa kembali lagi memberikan perhatian, saling kompak ya bersama tim-tim. Betul. Dan terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Bagi Anda yang mungkin terlambat untuk menyaksikan topik ini, Anda bisa menonton kembali di YouTube Smart FM kapanpun dan di mana saja. Sekali lagi, saya dan Mbak Mia mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf. Maaf lahir dan batin. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Mia Marian, Career Connector.